Halo guys, apa kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Semoga rezeki kalian terus lancar ya, amin. Masih membahas seputar tentang anime Kapten Tsubasa. Kalau kalian masih ingat dengan wajah-wajah pemain ini, berarti kalian benar-benar pencinta anime Kapten Tsubasa. Tapi kalian tahu nggak sih kiprah mereka di klub itu seperti apa? Ya, kalau Tsubasa dan Hyuga sih pasti udah pada tahu semua ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini, Bang Jaja akan membahas kiprah para pemain Jepang di kancah liga. Karena hampir semua pemain Jepang melakukan debut profesionalnya di J-Liga atau J1 Liga. J1 Liga sendiri adalah divisi teratas liga di Jepang. Ini bukan video seputar pertandingan, tapi hanya ulasan mengenai perjalanan para pemain Jepang yang dikemas menjadi sebuah video. Oke, langsung aja kita mulai dari Tsubasa. Setelah berakhirnya turnamen World Youth, Tsubasa memutuskan untuk hijrah ke Eropa, dan tim yang disinggahi adalah Barcelona. Awal meniti karir di Barcelona, perjalanan Tsubasa tidaklah mudah. Dia harus diturunkan ke divisi 2, tapi karena Tsubasa sudah hebat dari bawaan lahir, akhirnya dia berhasil menjadi pemain inti di Barcelona. Lalu Kojiro Hyuga. Saat Jepang sedang berjuang di kualifikasi Asia, ibu Hyuga sempat sakit, dan Hyuga sangat membutuhkan banyak uang. Pada saat itu banyak tawaran dari tim lokal Jepang untuk dia bergabung. Salah satunya adalah tim Urawa Merah. Mungkin jika saat itu Hyuga menyetujui kontrak, Hyuga bisa mendapatkan banyak uang. Tapi ambisi Hyuga untuk mengalahkan Tsubasa membuatnya bulat dengan pendiriannya. Hyuga memilih bergabung di Liga Italia, yaitu Juventus. Sama dengan Tsubasa, awal meniti karir di Italia, perjalanan Hyuga tidaklah mudah. Dia sempat dipinjamkan ke Serie C, yaitu Regina. Walau begitu, dia berhasil mencatatkan namanya di skuad utama Juventus. Kemudian Aoi Shingo. Sudah kita ketahui, Shingo memiliki kisah yang sangat pilu. Dia pernah ke Italia dan tertipu oleh seseorang di sana. Namun begitu, dengan bakat sepak bolanya, dia berhasil bergabung dengan tim utama Inter Milan. Namun terungkap, setelah Jepang berhasil menjuarai World Youth, Shingo tidak bisa mengamankan posisinya di Inter. Kemudian dia dibeli oleh Albion FC, tim Serie C di Italia. Selama debut di Serie C, Shingo mendapatkan partner bermain, yaitu Bobang, pemain jangkung asal Nigeria. Dia juga sempat bertanding melawan Regina, di mana tim tersebut diperkuat oleh Hyuga. Kemudian Akai Tomea. Tidak banyak kabar mengenai Akai, yang pasti dia bermain di Liga Italia Serie A, yaitu Sampdoria. Dia juga sempat bertanding melawan Inter, saat di mana Aoi Shingo masih mengenakan seragam Inter. Kemudian Wakabayashi. Sejak usianya belasan tahun, Wakabayashi memutuskan hijrah ke kota Hamburg di Jerman. Dia meniti karir di sana dengan bimbingan Pamikami. Hamburg FC diperkuat oleh Wakabayashi dan Kart. Rival abadinya adalah Bayern Munchen, yang mana tim tersebut diperkuat oleh Schneider, Lepin, dan Sosunko. Berkali-kali Schneider mengajak Wakabayashi untuk bergabung dengan Bayern Munchen, tapi Wakabayashi selalu menolaknya. Tapi setelah pertandingan Jerman versus Jepang di Olimpiade Madrid, Wakabayashi mengatakan jika dirinya siap untuk bergabung dengan Bayern Munchen dan mengalahkan Tsubasa di Liga Champion. Wow, nggak kebayang ya, pasti seru banget. Kita tunggu aja sampai manganya rilis. Oke, jadi itulah para pemain Jepang yang meniti karir profesionalnya di luar negeri. Kini kita lihat seperti apa para pemain Jepang yang berjuang di J-Liga atau J1 Liga. Pertama, Taro Misaki. Seperti yang kita tahu, awal kemunculan anime Kapten Tsubasa, sosok Misaki lah yang paling sering berpindah-pindah tim. Alasan itu tidak lain, karena orang tua Misaki yang berprofesi menjadi seorang pelukis, sehingga harus berpindah-pindah tempat di kota Jepang, bahkan ke luar negeri. Setelah melakukan rehabilitas selama 1 tahun setelah cederanya, akhirnya Misaki bermain sepak bola kembali. Tujuan Misaki adalah bermain di Liga Prancis, tapi sebelum itu dia memutuskan untuk melakukan debutnya di Liga lokal, karena dia ingin tahu seberapa kuat kemampuannya bermain sepak bola, dan klub yang dia pilih adalah Jubilo Iwata. Dia tidak sendiri, klub tersebut juga merekrut Ryo Ishizaki dan Urabe sebagai pemain yang serba bisa. Seperti yang kita tahu, Ishizaki adalah pemain yang sangat berani, bahkan dia rela memblok bola apapun menggunakan wajahnya. Lalu Urabe, pemain yang sangat misterius. Nggak tahu kenapa Bang Jaja menilai Urabe seperti pemain yang misterius. Di antara banyak pemain, Urabe lah yang sering bertekad untuk bisa mengalahkan Tsubasa dan Jepang. Dia pernah bergabung bersama Nita di SMP Utomo. Tujuannya saat itu untuk mengalahkan Tsubasa. Kemudian dia juga pernah bergabung dengan tim RJ7. Tujuannya saat itu untuk mengalahkan Jepang. Urabe juga sering muncul secara tiba-tiba dan hilang juga secara tiba-tiba. Ya, itulah sosok Urabe. Seperti apapun karakternya, dia tetap pemain Jepang yang memiliki bakat sepak bola. Kemudian Igawa Hayato. Buat kalian yang masih asing dengan nama orang ini, dia adalah bek tangguh asal Jepang yang direkrut oleh pelatih Kira untuk berjuang bersama Jepang di Olimpiade Spanyol.
Tim yang dia pilih adalah Urawa Merah. Tim tersebut juga adalah tim di mana Takeshi Sawada bermain. Masih ingat kan dengan Sawada saat dia masih membela Toho bersama Hyuga? Penampilannya sedikit dimodifikasi dengan potongan rambut menyerupai bola. Dan saat ini Urawa Merah akan bertanding melawan Jubilo Iwata. Kemudian Misugi. Dia memilih Tokyo FC sebagai tim profesionalnya. Seperti yang kita tahu, Misugi adalah pemain jenius Jepang. Bahkan kehebatannya bisa melampaui Subatsa jika saja dia tidak memiliki penyakit jantung. Dan di pertandingan kali ini pun dia harus menghadapi Matsuyama. Ya, kemudian Hikaru Matsuyama yang memilih tim Sapporo sebagai debut profesionalnya di J-Liga. Dia bersama Kazumasa Oda, pemain yang pernah satu tim di Furano FC. Mendengar dua nama pemain tersebut sudah pasti kita tahu jika Matsuyama dan Misugi adalah pemain dengan skill di atas rata-rata yang masuk ke dalam skuad inti timnas Jepang. Kemudian Wakashimatsu. Kiper kedua timnas Jepang yaitu Wakashimatsu sudah dipastikan kehebatannya tidak bisa diremehkan sesuai dengan julukannya yang ahli dalam karate. Dia memilih bergabung dengan tim Nagoya Grampus. Kemudian Niita yang bergabung dengan Kashiwa Reysol. Penyerang yang satu ini meski usianya 1 tahun lebih muda, tapi selalu masuk ke dalam skuad inti timnas Jepang. Dia pun harus menghadapi Wakashimatsu di liga yang sedang berlangsung ini. Kemudian Takesugi yang bermain di Sunfresh Hiroshima. Masih ingat kan Takesugi saat Tsubasa masih di Nankatsu? Ya, dia adalah bek Nankatsu kala itu. Kemudian Morisaki dan Ishida yang bermain di tim Shimizu. Morisaki adalah kiper ketiga timnas Jepang. Kedua pemain ini sama-sama pernah berjuang sewaktu Tsubasa kecil di Nankatsu. Kini mereka telah menjadi pemain profesional di J-Liga. Kemudian Taki, dia bermain di tim Tokyo Verdy. Debutnya di Tokyo Verdy bersama Yamada dan Yumikura. Yang keduanya adalah mantan pemain RJ7. Mereka pun harus menghadapi Keijo Osaka yang diperkuat oleh Kisugi. Iya, kemudian Kisugi yang bermain di tim Keijo Osaka. Dia meniti karir profesionalnya di Keijo Osaka bersama Yuji Sakaki, yaitu mantan pemain RJ7. Masih ingat kan guys Kisugi, mantan pemain Nankatsu. Kemudian Soda yang meniti karir profesionalnya di Gamba Osaka. Soda sudah dipastikan masuk ke dalam skuad inti timnas Jepang sebagai bek sayap. Jadi kemampuannya pun di atas rata-rata. Dia bermain di Gamba Osaka bersama Takashi Sugimoto, mantan pemain RJ7. Kemudian Mamoru Izawa yang bermain di tim Yokohama Marinos. Masih ingat kan sama Izawa yang bermain di Nankatsu bersama Subatsa. Kemudian Jido, masih sama seperti SMP. Jido bermain di tim Avispa bersama Sano. Kesannya mereka ini tidak bisa dipisahkan ya. Jido selalu masuk ke dalam skuad inti tim Jepang yang bermain sebagai bek tangguh, sementara Sano bermain sebagai striker. Kemudian si kembar Tachibana yang bermain di tim Jep Ichihara. Udah pasti, kedua orang ini tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan dia nggak akan bisa melakukan Skyred Buriken. Tachibana pun selalu masuk ke dalam skuad inti tim Jepang. Dan mereka akan bersiap menghadapi Jido di pertandingan kali ini. Kemudian Yuji Soga yang bermain di Divisi 2 Liga Jepang. Tim yang dia pilih adalah Gosato. Buat kalian yang nggak tahu Soga sama seperti Igawa. Mereka direkrut saat Olimpiade Spanyol, saat pelatih Kira menjadi pelatih Jepang saat itu. Padahal Soga pemain bertahan yang hebat, sama seperti Jido. Tapi kenapa dia bermain di Divisi 2? Entahlah. Oke, jadi ini bonus guys. Sebenarnya dia bukan orang Jepang. Ya, dia adalah Leo dan Pepe, pemain asal Brazil yang meniti karir profesionalnya di Liga Jepang. Tim yang mereka singgahi adalah Kashima Antlers. Kemudian Sorimachi yang memilih Vissel Kobe sebagai tim profesionalnya. Masih ingat kan Sorimachi, teman Hyuga saat di Toho? Oke, sekarang kita lihat ulasan pertandingannya seperti apa. Pada pertandingan Sapporo versus Tokyo, Matsuyama versus Misugi, keduanya sangat seimbang. Misugi lebih menunjukkan permainan jeniusnya dengan melakukan teknik-teknik kelas dunia. Misugi memimpin pertandingan dengan gol pertamanya, tapi setelah itu Matsuyama pun berhasil mencetak gol penyeimbang dengan tembakan arawasinya. Dan skor akhir pun imbang 1-1. Kita juga diperlihatkan dengan pertandingan Urawa versus Iwata, di mana Misaki melawan Takeshi Sawada. Meski Igawa hebat dalam pertahanan, tapi Misaki tidak sedikit pun menurun permainannya. Bahkan setelah dia pulih dari cedera, permainannya masih tetap hebat. Iwata pun berhasil menang dengan skor 2-1. Lalu pertandingan Niita versus Wakashimatsu. Niita terus melakukan serangan, tapi tembakan Hayabusanya dapat ditangkap dengan sempurna oleh Wakashimatsu. Pertandingan pun dimenangkan oleh Wakashimatsu dengan skor 1-0. Antlers versus Vissel dimenangkan oleh Antlers dengan skor 3-1. Hiroshima dengan Shimizu dimenangkan oleh Hiroshima dengan skor 2-1. Tokyo Verdy versus Osaka dimenangkan oleh Osaka dengan skor 2-0.
Gamba Osaka versus Yokohama dimenangkan oleh Osaka dengan skor 1-0. Fukuoka versus Ichihara dimenangkan oleh Fukuoka dengan skor 2-1. Kashima versus Kobe dimenangkan oleh Kashima dengan skor 4-2. Nagoya versus Kashiwa dimenangkan oleh Nagoya dengan skor 1-0. Oke guys, jadi itulah hasil pertandingannya dan video pun selesai. Jadi itulah karir profesional para pemain Jepang. Sampai di sini dulu videonya. Sorry ya kalau di sini agak berisik guys. Oke, sekian dulu, bye.